punya banyak fadilah, banyak keutamaan yang kita bisa dapatkan dengan hadir di majelis ilmu. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan membahas terkait hubungan muamalah dengan non-muslim. Karena kita berada di bulan Desember, bulan yang identik dengan tema-tema toleransi antara umat muslim dengan umat beragama yang lain. Hadirin rahimakumullah, kita mengetahui di dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, sejarah hidup Nabi Muhammad atau dikenal dengan sirah nabawiyah, kita bisa mendapatkan pada saat Rasulullah SAW membangun masyarakat di Madinah, beliau membangun masyarakat Islam itu tidak hanya untuk satu golongan, namun di Madinah itu hidup semua golongan, baik suku maupun agama. Sehingga bisa dikatakan komposisi penduduk Madinah itu adalah penduduk yang heterogen, jadi tidak homogen, tidak hanya dari satu jenis golongan saja. Jadi mungkin jika di antara kaum muslimin ada yang berpikir bahwa masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah di Madinah itu hanya terdiri dari orang-orang muslim saja, itu sebuah pandangan yang keliru. Jadi di dalam masyarakat Madinah itu ada kaum muslimin, ini jelas. Jadi mayoritas masyarakat Madinah itu pada masa Nabi itu terdiri dari kaum muslimin. Kaum muslimin itu sendiri itu juga tidak homogen. Jadi ada kaum pendatang yang disebut dengan kaum muhajirin, orang pendatang. Kemudian ada kaum pribumi yang dikenal dengan kaum ansor. Kaum ansor itu tersendiri yang ada di Madinah itu juga tidak hanya dari satu jenis suku saja, tapi ada suku Aus dan suku Khazraj. Dan suku Aus dan Khazraj ini terlibat peperangan bertahun-tahun, perang antar suku yang kemudian berhasil didamaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ada kaum musyrikin. Jadi di Madinah itu masih ada orang musyrik. Kemudian ada kaum Yahudi, ada ahlul kitab. Jadi dari sini hadirin rahimakumullah, kita bisa memotret bagaimana masyarakat Madinah ini penduduknya itu beragam, baik dari kaum muslimin sendiri termasuk dari non muslim. Nah kemudian bagaimana Nabi itu membangun masyarakat itu tidak hanya untuk satu golongan saja, karena memang ini adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan pada umat manusia seluruhnya. Atau di dalam ayat lain wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ini paling terkenal ayatnya ya. Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, bu'istu ila kulli ahmar wa aswad. Aku diutus kepada yang kulitnya merah. Kulit merah ini mungkin kulitnya memang ada yang benar-benar merah ya, atau kulitnya putih sehingga kemerah-merahan. Wa aswad, dan yang kulitnya hitam. Artinya Rasulullah itu diutus untuk semua
bangsa, semua golongan, semua suku. Nah, maka dari itulah maka Islam itu benar-benar menjaga kehormatan warga negaranya, termasuk yang non-muslim. Bahkan Nabi SAW itu mengecam keras jika terjadi pembunuhan terhadap warga negara non-muslim. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man qatala mu'ahidan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir, orang non-muslim, maka dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina aman. Padahal sesungguhnya baunya surga itu, wanginya surga itu bisa didapatkan, bisa dirasakan dari perjalanan 40 tahun perjalanan. Jadi 40 tahun perjalanan itu sudah bisa tercium baunya surga itu. Tapi kalau ada seorang muslim yang membunuh non muslim, bukan dalam konteks perang, maka itu diancam oleh Nabi, nanti tidak akan bisa mencium baunya surga. Kalau baunya aja nggak bisa mencium, maka muncul pertanyaan, gimana lagi masuk surganya, seperti itu. Nah, hadirin rahimakumullah, maka di dalam Islam, dalam aktivitas sehari-hari di luar aktivitas ibadah, maka terjadi hubungan muamalah antara muslim dengan non-muslim, seperti itu. Jadi tidak dalam muamalah itu, mungkin kalau bahasa kerennya sekarang, dalam muamalah itu tidak mengenal agama. Maksudnya tidak mengenal agama, orang bermuamalah itu nggak nanya-nanya orang itu agamanya apa. Seringkali kan di kalangan masyarakat yang menyatakan dirinya moderat, itu kan mengatakan kalau ada orang kecelakaan di jalan, apa kita tanya dia agamanya apa, seperti itu. Nah, sebenarnya dalam hubungan muamalah sehari-hari memang seorang muslim itu juga begitu. Di dalam kitab An-Nizamul Iqtisadi fil Islam, sistem ekonomi di dalam Islam, karya dari Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah, itu dinyatakan tentang kebolehan memiliki karyawan non-muslim. Jadi boleh seorang muslim itu punya karyawan non-muslim, gitu. Jadi kalau non-muslim aja direkrut, apalagi selain golongannya sendiri, selain sukunya sendiri, seperti itu. Kemudian juga kebolehan bekerja kepada non-muslim. Jadi seorang muslim itu boleh bekerja kepada non-muslim. Nah, ini dalam kitabnya disebutkan amal ajiru wal mustajiru fala yushtaratu fihima ayyakuna muslimain. Adapun ajir, adapun orang yang menjadi karyawan dan mustajir, dan yang memperkerjakan, artinya majikan, tuannya, maka tidak disyaratkan dari keduanya, dari karyawan dan majikan itu, keduanya adalah dua orang muslim. Au ayyakuna ahaduhuma musliman, atau salah satu dari keduanya muslim. Tidak ada syarat seperti itu. Fayajuzu lil muslimin ayyastajiro ghairul muslimi mutlaqan. Maka boleh bagi seorang muslim dia memperkerjakan, meng-hire non-muslim secara mutlak, li amalir rasuli wa li ijma'is sahabah ala istijari ghairil muslimin fi ayyi amalin mubah. Dasarnya apa? Dasarnya berdasarkan aktivitas Rasul, berdasarkan kesepakatan para sahabat atas kebolehan memperkerjakan non-muslim dalam suatu aktivitas yang mubah. Wa fi a'malid daulah allati yastajiru 'alaiha lil qiyam biha, atau dalam aktivitas negara, PNS, yang dipekerjakan
untuk melaksanakan aktivitas negara itu. Nah, contohnya di sini digambarkan faqad istajara Rasulullah SAW Yahudiyan katiban. Sungguh Nabi pernah mengontrak atau meng-hire, mempekerjakan seorang Yahudi sebagai katiban, sebagai penulis. Wastajaru Yahudiyan akhar mutarjiman. Nabi juga pernah mempekerjakan seorang Yahudi yang lain sebagai penerjemah. Wa awrada al-Bukhari fi sahihihi anna Rasulullah SAW istajaru musyrikan liyadullahu ala tariq. Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya menyatakan sungguh Rasulullah SAW itu pernah mengontrak, meng-hire seorang musyrik untuk menjadi penunjuk jalan. Jadi Nabi pada saat hijrah, kalau pada saat hijrah kan berarti Nabi sudah dalam posisi sebagai Nabi. Pada saat hijrah itu Nabi karena jalur hijrahnya itu tidak biasa, maka Nabi perlu menyewa seorang penunjuk jalan. Dan saat itu yang menunjukkan jalan Nabi itu belum masuk Islam. Walaupun namanya Abdullah, yaitu namanya Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid, namanya Abdullah, sama namanya dengan nama ayahnya Nabi, tapi masih musyrik. Padahal kondisi saat itu, pada saat hijrah itu adalah kondisi yang sangat rahasia, sangat rahasia. Tetapi Nabi saat itu memberikan kepercayaan sebagai penunjuk jalan itu, dia sewa, Nabi menyewa seorang musyrik namanya Abdullah bin Uraiqid. Padahal saat itu orang-orang musyrik Mekah itu membuat sayembara, siapa yang bisa menemukan Muhammad, membawa Muhammad hidup atau mati, itu akan dapat hadiah 100 ekor unta. 100 ekor unta. Kalau sekarang satu ekor unta itu 40 sampai 50 juta, anggap 40 juta. Kali 100 itu kurang lebih 4 miliar gitu. Makanya saat itu orang-orang Quraisy, apalagi yang pengangguran gitu ya, itu sangat antusias untuk bisa menemukan seorang Muhammad karena hadiahnya cukup besar, 100 ekor unta seperti itu. Tapi Nabi saat itu memilih seorang penunjuk jalan dari orang musyrik. Jadi ini menarik sekali. Nabi mempekerjakan seorang penunjuk jalan, seorang guide itu dari non muslim. Wastajara Abu Bakrin wa Umar nasara al-hisabil am. Al-hisab al-mal. Dan Abu Bakar dan Umar itu pernah mempekerjakan orang Nasrani sebagai al-hisab al-mal, sebagai penghitung harta. Penghitung harta kalau sekarang apa istilahnya? Bendahara sebagai bendahara, pernah ditunjuk sebagai bendahara. Padahal itu non muslim, orang Nasrani, bahasa sekarangnya orang Kristen. Jadi itu yang pertama, boleh seorang muslim itu punya karyawan non muslim. Nabi pernah punya karyawan, pernah menyewa seorang guide orang musyrik. Kemudian Abu Bakar, Umar pernah mempekerjakan seorang Kristen, seorang ahlul kitab. Kemudian yang kedua, boleh seorang muslim itu jadi karyawan non muslim atau bekerja kepada non muslim. Dalam kitab An-Nizamul Iqtisadi fil Islam dijelaskan kama yajuzu lil muslim ayasta'jiru ghairal muslim fakadzalika yajuzu ayyu'ajjiral muslimu nafsahu li ghairil muslim lil qiyami bi amalin ghairi mubah wa ghairi muharram. Lil qiyami bi amali ghairi muharramin. Sebagaimana boleh bagi seorang muslim dia mempekerjakan non muslim, maka begitu juga boleh
seorang muslim itu mempekerjakan dirinya sendiri, maksudnya mempekerjakan diri sendiri, dia bekerja li ghairi muslimin, li ghairi muslim, untuk non muslim, untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak haram. Nah, ini poinnya di sini ya. Boleh bekerja kepada non muslim selama pekerjaannya tidak haram. Kalau bekerja sama non muslim boleh, itu zaman Nabi boleh ya. Tapi kerjanya misalkan di pabrik bir ya, itu nggak boleh ya, gitu seperti itu ya. Kerja di pabrik bir ya. Apalagi kerjanya ngetes bir, nah, itu nggak boleh ya. Amalul muharram fala yajuz. Adapun kalau kerjanya kerja yang diharamkan, maka ini tidak boleh. Sawaun akan al-mustajir musliman am ghairu muslimin ya. Sama saja yang mempekerjakan itu musliman atau ghairu muslimin, atau dia non muslim, itu sama saja ya. Musliman am ghairu muslimin, non muslim maupun muslim, kalau kerjanya haram tidak boleh. Wa alaihi yajuzu ayu ajrul muslimu nafsahu lin nasrani bi amalin lahu. Atas dasar itu boleh seorang muslim itu bekerja kepada seorang Nasrani ya, bekerja baginya. Walaysa hadza min qabili habsil muslim indal kafir li idlalihi. Dan yang seperti ini tidak masuk ke dalam kategori ya, menahan diri seorang muslim kepada orang kafir untuk merendahkan diri, menghinakan diri kepadanya. Bal huwa ijaratu nafsihi li ghairihi wa hiya jaizah. Akan tetapi ini adalah ijarah ya, melakukan kontrak, mengkontrak dirinya kepada orang lain, dan ini boleh. Kemudian apa dalilnya? Faqad rawa at-Tirmidzi anna Aliyan radhiyallahu ajjala nafsahu min yahudi yaskilahu kulla daulin bitamaratin. Jadi dalam riwayat Tirmidzi disebutkan Sayyidina Ali, semoga Allah meridhoinya, itu bekerja kepada seorang Yahudi menimba air ya. Dalam setiap satu timbaan itu diberikan upah kurma. Wa akhbaru an-nabiyya bidzalika falam yunkirhu. Dan kemudian Sayyidina Ali diaduin ke Nabi, "Wahai Nabi, itu Ali kerja sama orang Yahudi, Ali kerja sama orang non-muslim." Diadukan pada Nabi, falam yunkirhu, dan Nabi tidak mengingkari. Artinya apa? Nabi tidak mempermasalahkan. Wali annahu abdun mu'awadatun la yatadammanu idlal muslim, atau la yatadammanu idlal muslim. Dikarenakan bekerja kepada non muslim itu adalah akad yang memiliki kompensasi yang tidak terkandung di dalamnya penghinaan terhadap seorang muslim, seperti itu. Maka boleh seorang muslim itu bekerja kepada non muslim, orang muslim punya karyawan non muslim, itu juga boleh, tidak ada masalah. Jadi kalau kemudian ada yang mempermasalahkan atau membuat ilusi nah ini yang bahaya, ada ilusi. Jadi menebak-nebak, mengira-ngira kalau orang muslim itu nggak boleh bekerja pada non muslim atau sebaliknya, ini bertentangan dengan yang dilakukan Nabi dan para sahabat. Nah, maka disinilah kita perlu memahami makna toleransi. Toleransi ini secara bahasa berasal dari bahasa Latin tolerar, tolerar yang maknanya menanggung, memikul, menerima dengan sabar atau membiarkan. Ini menurut bahasa dari Wikipedia. Adapun dalam bahasa toleransi itu maknanya itu adalah tasamu. Tasamu. Jadi kalau orang itu tasamu, itu berarti toleran. Tasamu itu maknanya membolehkan, saling memudahkan. Makanya kalau ada orang permisi pada orang itu mengucapkannya lau samahta. Kalau Anda bolehkan. Nah, kalau Anda bolehkan.
Kalau Anda bolehkan itu dalam bahasa Indonesia permisi, nah, gitu. Mohon izin. Nah, toleransi menurut KBBI itu maknanya sikap menenggang rasa, menghargai, membiarkan, membolehkan terhadap pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian diri sendiri. Nah, toleransi ini ada sejarahnya masing-masing. Kalau di Eropa itu pernah terjadi perang panjang antara orang-orang Katolik dengan orang Kristen Protestan. Ya, gitu. Jadi dalam sejarah Eropa itu pernah terjadi konflik berdarah yang dikenal dengan perang 30 tahun. Jadi nggak tanggung-tanggung 30 tahun. Jadi kalau ada anak lahir, ya, kemudian terjadi perang ini, ya, itu anaknya udah punya anak 4 baru selesai, ya, perang 30 tahun ini. Ya. Jadi perang antara sesama orang Kristen itu pernah terjadi, bahkan berdarah-darah. Ya. Bahkan kalau kita buka di dalam sejarahnya, ya paling gampang misalkan kita buka Wikipedia gitu ya. Perang 30 tahun ini sampai menimbulkan berkurangnya populasi orang Eropa. Perang sesama orang Kristen, antara Kristen Katolik dengan Protestan. Akhirnya muncullah upaya untuk mendamaikan. Ada yang berusaha mengusulkan bikin namanya gereja universal, ya, supaya yang diajarkan itu adalah ajaran-ajaran yang pokok-pokoknya sama antara Katolik dengan Protestan. Ya. Kalau ada ikhtilaf, bahasanya kita ada perbedaan, udah biarin aja. Ya. Nah, tapi kemudian pembuatan gereja universal ini ditolak oleh pihak yang lain, yang kemudian mengusulkan apa yang disebut dengan toleransi. Jadi pendapat pihak kedua inilah yang kemudian punya kedudukan yang kuat di abad ke-17 Masehi di Eropa, karena perang 30 tahun ini terjadi di abad 17. Jadi inilah asal usul sejarah kemunculan istilah toleransi. Jadi toleransi di Eropa itu terjadi sesama agamanya sendiri, ya gitu. Jadi kalau sejarah Barat itu toleransi itu terjadi karena ribut di dalam internal agamanya sendiri, seperti itu. Nah, yang menarik kalau dalam Islam, ya, toleransi dalam Islam itu adalah toleransi terhadap di luar agama Islam. Gitu. Kalau sesama Muslim, ya, sesama Muslim itu harus memahami bahwa sesama Muslim itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya seorang Muslim itu, ya, bersaudara. Orang-orang yang beriman itu bersaudara, seperti itu. Tapi tadi, ya, dalam sejarah toleransi orang-orang Eropa, orang Barat itu, mereka toleransi itu dalam agamanya sendiri. Kenapa? Karena ternyata dalam sejarahnya sesama orang Kristen itu ribut antara Katolik dengan Protestan, dan itu sejarah yang sangat terkenal. Artinya ini bukan hoax, ya, atau bikin-bikinan ngarang-ngarang, enggak, ya. Nah, sedangkan dalam Islam toleransi itu berarti tidak memaksa beribadah sesuai agama Islam. Nggak boleh memaksakan orang lain beribadah sesuai dengan agama Islam. Maksudnya tidak boleh memaksa orang yang punya agama lain ikut-ikut beribadah seperti agama Islam. Tapi toleransi itu adalah membiarkan agama lain menjalankan ibadah sesuai ajaran. Itulah toleransi dalam Islam. Jadi dalilnya adalah yang pertama, Islam melarang memaksa orang lain masuk ke dalam agama Islam. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan ayat 256, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Maksudnya apa? Tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, la tukrihu ahadan ala dukhul fi dinil Islam. Janganlah kalian memaksa-maksa seseorang pun untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi ini
menarik sekali ya. Jadi tidak boleh ada paksaan, ada intimidasi ya. Orang itu dipaksa-paksa masuk agama Islam. Yang kedua, membiarkan orang lain menjalankan ibadah sesuai ajarannya. Ini terkenal sekali ayatnya ya, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untuk pula agamaku. Atau di dalam surat Yunus ayat 41 ya, disebutkan li amali walakum amalukum ya. Bagiku amalku ya, dan bagi kalian amal kalian. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Ya, kalian berlepas diri dari apa yang saya lakukan, kamu juga berlepas diri dari apa yang saya lakukan. Seperti itu. Jadi ini menarik ya. Artinya apa? Tidak boleh kemudian namanya ibadah itu dicampur-campur ya, gitu, dengan alasan toleransi ya. Kemudian memaksa orang agar ikut ke dalam ibadahnya seperti itu ya. Dan ini memang latar belakang ayat ini turun di saat Nabi itu diajak oleh orang-orang kafir untuk ya, gantian menyembah Tuhan. Nah, gitu. Orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan, bagaimana kalau hari ini kami menyembah Tuhanmu, besoknya gantian kamu menyembah Tuhan kami gitu. Orang Quraisy itu bilang gitu. Di dalam Sirah Nabawiyah itu dikatakan, seandainya Muhammad itu mau ngelus-ngelus aja berhala kami gitu. Jadi gak usah nyembah deh, mau dielus-elus aja itu sembahan kami ya, berhala kami udah senang sekali gitu. Tapi ternyata kemudian jangankan dielus-elus ya, kemudian turun ayat ini, lakum dinukum waliyadin ya, seperti itu ya. Maka dalam Islam itu nggak bisa ya. Kemudian kita itu ikut-ikutan ya, ritual-ritual atau ibadah-ibadah agama lain ya. Karena ada batas yang jelas ya. Dalam urusan keyakinan itu tidak boleh dicampur baur seperti itu ya. Dalam Islam juga dilarang menghina Tuhan agama lain, nggak boleh ya. Janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah. Kenapa? Nanti mereka akan memaki Allah ya. Menjelek-jelekan Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Ini dilarang dalam Islam ya. Kadang kan mungkin ya Tuhannya agama lain itu dibentuk dalam bentuk yang patung-patung ya. Mungkin di antara patung-patung itu ada yang dari bentuknya itu mungkin, mohon maaf ya, itu udah lucu niatnya itu. Dalam Islam tidak boleh kemudian itu dijadikan candaan ya, dijadikan sebagai bahan bulian, tidak boleh. Termasuk dalam Islam itu dilarang merusak tempat ibadah agama lain ya. Di dalam Sirah Nabawiyah bagaimana Nabi melarang ya, bagaimana Umar bin Khattab ya, pada saat masuk ke Masjidil Aqsa ya, di Palestina, beliau sebagai khalifah itu tidak menghancurkan gereja, tidak menghancurkan sinagog, tempat ibadahnya orang Yahudi. Bahkan beliau menolak sholat di dalam gereja. Umar itu menolak sholat dalam gereja, khawatir kalau Umar sholat di dalam gereja, nanti orang Islam di Palestina minta gereja itu diubah jadi masjid. Seperti itu, luar biasa. Umar bin Abdul Aziz, cucunya Umar bin Khattab, dalam suratnya kepada pasukannya mengatakan, janganlah kalian menghancurkan gereja, biara Yahudi, dan rumah ibadah orang Majusi. Kemudian hadirin rahimakumullah, dalam Islam juga memberikan keringanan pada non-muslim. Jadi pernah terjadi pada masa Sayyidina Umar itu ada seorang laki-laki tua non-muslim min ahli dhimma yas'alu an abwabin nas. Dia minta-minta, dia mengemis-ngemis di depan pintu rumah orang-orang. Faqala lahu ma aljaka ila ma'arab. Umar bin Khattab nanya, ente kenapa kok sampai melakukan seperti ini, memaksakan diri sampai seperti ini?
jadi ngemis-ngemis begini. Kemudian berkata si laki-laki non muslim itu, al-dhimma itu, ya, qala al-jizyah wal sid wal hajah. Saya ngemis-ngemis karena saya harus bayar jizyah, karena saya sudah tua, sudah gak mampu bekerja, wal hajah, dan karena saya punya kebutuhan untuk hidup. Kemudian Umar mengatakan, ma ansofnaka anna kunna akhadna minka al-jizyata fi syabibatika summa doya'naka fi kibarika. Kata Umar, sungguh kami tidak adil kepadamu. Dulu ya, kami ambil jizyahmu di masa mudamu, kemudian kami sia-siakan dirimu di masa tuamu. Kemudian akhirnya apa? Wa akhadahu ila baitihi. Kemudian si lelaki non muslim ini, laki-laki tua ini, kakek-kakek ini diajak ke rumahnya Umar. Wa a'tahu ma yuqiduhu, dikasih kemudian makanan pokok, ya. Summa arsalahu ila khazani baitul mal, kemudian dikirim ke Baitul Mal, ya. Diperintahkan pada petugas Baitul Mal. Wa amaru ayyus qata indal anhu al jizyah, diperintahkan supaya untuk menghentikan pungutan jizyah untuk si kakek-kakek non muslim ini. Wa ayyutiyahu min mali baitul mal, kemudian dikasih uang dari Baitul Mal. Ini luar biasa, ya. Seorang Khalifah Umar bin Khattab. Ini dalam kitab Al-Kharaj karangan Abu Yusuf dan Al-Aqwal Abu Ubaid. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang terakhir, ya, bagaimana dalam sejarah di abad-abad menjelang abad 20, abad 19, ya, itu pernah terjadi bencana kelaparan, ya, di Irlandia. Jadi pernah terjadi bencana kelaparan, dan itu beritanya sampai ke Khilafah Utsmani, ya, gitu. Terdengar oleh Sultan Abdul Majid bahwasanya penduduk Irlandia, ya, yang berada di bawah kekuasaan Ratu Victoria, ya, Ratu Inggris, itu menderita kelaparan. Lalu Sultan itu menawarkan bantuan sebanyak 10.000 pound sterling. Tapi justru Ratu Victoria sendiri menolak. Kenapa? Karena bantuan Sultan Abdul Majid ini banyak banget, mengalahkan bantuannya Ratu Victoria sendiri. Jadi ratunya malu, ya, ada negara lain bahkan muslim itu mau membantu lebih banyak daripada ratunya sendiri, ya. Akhirnya ditolak, ya. Ditolak, ya. Tapi kan kasihan, tetap lapar, ya, tetap kelaparan itu penduduk Irlandia. Akhirnya apa? Akhirnya Sultan Abdul Majid itu, ya, mengirim bantuan hanya sebesar 1.000 pound sterling, ya, lebih rendah dari bantuannya Ratu Victoria yang hanya 2.000 pound sterling. Kemudian secara diam-diam, ya, Sultan Abdul Majid itu mengirimkan kapal-kapal, ya, sebanyak 3 kapal membawa makanan, obat-obatan, dan keperluan lainnya, itu dikirim ke Irlandia seperti itu, ya. Dari tempat itulah, dari Irlandia itulah, ya, kedermawanan Khalifah Abdul Majid, ya, dari Khilafah Utsmani itu sampai saat ini senantiasa diingat oleh penduduk Irlandia, ya. Bahkan kemudian dibuat sebuah plakat, ya, di dinding sebuah bangunan di Drogheda pada tahun 1995. Itu wali kota si Irlandia ini, ya, dan duta besar Turki, ya, itu di situ di plakatnya tertulis, ya, pada tahun 1847 dibangun untuk mengenang dan mengakui kemurahan hati rakyat Turki terhadap Irlandia, ya. Bahkan kemudian salah satu bukti bagaimana rakyat Irlandia itu tidak pernah lupa dengan kebaikan rakyat Turki, ya, Khilafah Utsmani itu, tim sepak bola Irlandia itu dalam lambangnya itu mencantumkan bulan sabit, ya, bulan bintang. Jadi bulan bintang ini kan lambang dari Turki Utsmani atau lambang Islam, ya. Sampai sekarang bahkan mungkin di Indonesia juga banyak terpengaruh, ya, kalau melihat bulan bintang itu identik dengan lambang Islam seperti itu.
Mungkin ini yang bisa kita bahas di dalam kesempatan kajian Ba'da Zuhur ini, bagaimana hubungan muamalah sesama non-muslim, bagaimana di dalam Islam itu mengajarkan toleransi yang luar biasa, baik dari tingkat individu sampai tingkat negara. Bagaimana pernah sebuah negara Islam itu membantu penduduk negara non-muslim, ini luar biasa. Baik, hadirin rahimakumullah, sebelum kita akhiri, mungkin di antara para jamaah ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Jika ada, kami persilakan. Jika ada pertanyaan dari kajian terkait hubungan muamalah dengan non-muslim, silakan jika ada di antara para jamaah sekalian, para jamaah Masjid Al-Ikhlas. Baik, kami persilakan pada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau bertanya terkait kajian hari ini tentang hubungan muamalah dengan non-muslim. Dipersilakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ilmu yang telah berikan kepada kami semuanya ini. Kami sedikit bertanya, kebetulan kami ini bekerja di tempatnya orang yang non muslim ya. Di situ ada yang beragama Kristen dan beragama Hindu. Jadi selama ini saya memang sangat terlemah, mungkin dianggap yang lain-lain itu. Teman-teman di grup itu suka mengucapkan selamat hari Natal. Nanti kalau ada hari Raya Nyepi, selamat merayakan hari Raya Nyepi. Itu kalau kita mengikuti ucapannya itu boleh atau tidak dan hukumnya apa? Demikian Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar. Jadi terkait mengucapkan selamat Natal atau selamat yang lain-lain itu memang di masa ini, di era ini itu terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat. Ada yang kemudian membolehkan, ada yang melarang. Jadi bagi yang membolehkan, ya semata-mata karena kita ini saat ini hidup berdampingan dengan agama-agama lain, sehingga kemudian saat ini sudah tidak relevan lagi jika kemudian melarang seorang muslim untuk mengucapkan selamat Natal ya kepada tetangganya, masyarakat sekitarnya yang dia hidup berdampingan gitu, sesama umat manusia seperti itu. Tapi sebenarnya pandangan ini juga kurang pas juga, karena tadi sebagaimana kita pernah tadi bahas pada masa Nabi itu ya Nabi sudah hidup berdampingan dengan non muslim seperti itu. Tapi sekali lagi memang ada pendapat yang membolehkan, dan ini juga kita nggak bisa pungkiri ya, yang punya pendapat seperti ini juga orang-orang top ya. Para ulama Syekhul Azhar ya, di Al-Azhar Mesir itu mereka memiliki pandangan seperti ini. Kemudian ada yang berpendapat juga tidak boleh ya, karena ini dilarang tegas di dalam Islam. Di antaranya dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 104. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qul zurna wasma'u.
hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan pada Muhammad ra'ina, dan berkatalah unzurna wasma'u. Jadi terkait ayat ini sebenarnya terkait larangan orang-orang Islam mengucapkan ucapan-ucapan yang digunakan orang-orang non-Muslim, yang saat itu konteksnya orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu kalau manggil Nabi, minta diperhatikan oleh Nabi, itu mengucapkan ru'una. Ru'una itu sebenarnya artinya cukup parah, artinya bodoh. Kamu bodoh gitu, seperti itu. Nah, para sahabat itu mengucapkan dengan benar ro'ina, perhatikanlah kami wahai Nabi, lihatlah kami, gitu, seperti itu. Padahal itu beda, tapi mirip gitu. Nah, Allah melarang itu, ganti, jangan ro'ina, ucapkanlah unzurna, seperti itu. Jadi jangan ucapkan ucapan-ucapan yang mirip dengan orang Yahudi, ya, seperti itu. Nah, dari sini dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan, maksudnya bahwa Allah melarang orang-orang beriman menyerupai orang kafir, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Jadi ucapan dan perbuatan. Kenapa? Karena dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, Nabi SAW bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari golongan mereka. Seperti itu. Ibnu Katsir menjelaskan dalam hadis ini terdapat larangan keras, ancaman sekaligus peringatan terhadap tindakan menyerupai orang kafir. Menyerupai itu apa? Baik dalam ucapan, perbuatan, pakaian, termasuk hari raya. Nah, di sini menarik. Jadi kalau bahasa Arabnya ini a'yan, ya, termasuk larangan menyerupai ucapan dalam hari raya, seperti itu. Ya. Jadi kalau yang menyatakan tidak boleh, karena memang ada ayat yang melarang dan hadisnya menyatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, seperti itu. Nah, jadi ini mereka yang berpendapat tidak boleh. Dan kemudian ada juga pendapat yang moderat. Pendapat yang moderat itu boleh mengucapkan, ya, tetapi dengan ucapan yang tidak melanggar syariat. Itu ada juga gitu. Gimana ya, ngucapin selamat Natal tapi tidak melanggar syariat, kan gitu ya. Karena pada saat mengucapkan Natal itu berarti mengakui ibadah atau istilah dari agama lain gitu ya. Karena orang Kristen itu kan Natal itu pengakuan terhadap kelahiran Tuhan, kan gitu, kelahiran Yesus, kan gitu. Walaupun ada yang bilang itu kan sama aja kayak Maulidnya Nabi Isa, gitu. Tapi kan faktanya Natal itu orang-orang Kristen tidak menyatakan kelahiran seorang nabi, tapi kelahiran Tuhan. Jadi ada yang berpendapat moderat tadi, boleh ngucapin tapi tidak melanggar syariat. Misalkan mungkin selamat ya, nah itu kan karena tidak ada ucapan-ucapan yang di situ menyatakan pengakuan, ya. Ya pokoknya selamat turut berbahagia ya, misalkan gitu. Ya, jadi ada juga yang berpendapat seperti itu. Ya. Saya secara pribadi berada di antara pendapat yang melarang, ya, menyatakan memang itu dilarang mengucapkan itu, dan pendapat yang moderat tadi, di antara dua itu. Kemudian bahwa ada yang membolehkan, ya, itu tidak bisa kita pungkiri, ya, tidak bisa kita katakan ini pendapat harga mati. Faktanya memang di antara para ulama ada yang membolehkan seperti itu, Pak, ya. Jadi Bapak kalau mau mengikuti kecenderungan saya, ya, saya lebih cenderung karena ada hadis tadi man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, saya cenderung tidak mengucapkan, ya. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa bersikap baik, ya, menjaga hubungan baik dengan teman-teman kita non muslim, seperti itu. Tapi kalau misalkan saya pengen tetap mengucapkan, ya silakan saja, karena memang masih ada
ada ulama-ulama yang membolehkan, dan itu memang nggak main-main, ulama-ulama top juga, ulama-ulama Syekhul Azhar ya, di Mesir itu membolehkan. Meskipun tadi sekali lagi kalau melihat dalil-dalil yang ada, saya cenderung lebih cenderung untuk tidak melakukan. Seperti itu, Pak. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon penjelasan terkait tadi nyambung dengan pertanyaan beliau. Sekarang yang tentang tahun baru, tentang tahun baru Masehi. Ini juga cukup banyak menurut saya cukup banyak yang berpendapat. Yang pertama yang paling ekstrim itu berpendapat bahwa karena tahun Masehi itu adalah produk peradaban Barat, peradaban kufur, maka kita tidak boleh memanfaatkannya. Bahkan misalnya kita mengadakan muhasabah akhir tahun pun nggak boleh, karena itu tahun baru Masehi, tahun baru orang kafir. Nah, tapi ada pendapat yang seperti itu. Saya melihat pernah mendengar pendapat yang seperti itu. Nah, sebetulnya saya lihat sebetulnya apa. Nah, saya ada pertanyaan yang lain terkait tahun baru. Menurut saya tahun baru atau tahun kalender Masehi, pendapat saya pribadi tidak diperlukan di dunia. Pertanyakan kenapa dunia memakai tahun baru Masehi atau memakai kalender Masehi? Karena dunia sedang dikuasai peradaban Barat ya. Sejak perang dunia, mungkin lebih tepatnya sejak perang dunia pertama dan kedua, kalender dunia itu dikuasai atau didominasi, dipakailah kalender Masehi. Menurut yang saya pahami, kalender Masehi ini menurut saya bikin-bikinan, karang-karangan aja, karena tidak sesuai dengan fakta astronomisnya. Buktinya apa? Jadi menurut saya kalender Masehi ini tidak diperlukan buat kehidupan manusia. Termasuk kita juga, kita kan menggunakan kalender Masehi seakan-akan untuk menjadwal sholat ya. Pada tanggal 30 hari ini sholat zuhur kita itu pukul 11.56. Maka pada tahun berapapun tahun ke depan, sholat zuhur kita pada tanggal 30 Desember itu sama jadwalnya. Setiap tahun tanggal 30 Desember itu jadwalnya sama. Menurut saya ini sebetulnya tidak tepat, karena menurut saya gini, jadi kalender penanggalan Romawi Masehi ini itu sebetulnya menurut saya pembagian 12 bulan itu mengarah indah. Karena dulu Masehi menetapkan bulan hanya 10, sehingga tahun barunya itu bulan Maret. Nah, belakangan pas saya lupa pas periode kapan ya, 1500-an atau 1700-an itu pihak gereja merubah awal tahun menjadi ditambah 2 bulan, yaitu Januari sampai Februari, karena ada miss perhitungan ini. Karena kan matahari, peredaran bumi mengelilingi matahari itu 365 hari ya, kalau 10 bulan kayaknya. Makanya bulan September itu bulan ke-7 harusnya, Septa itu 7 kan ya, Oktober harusnya 8, digeser sama Januari Februari jadi bulan ke-9 dan 10. Bulan Desember harusnya bulan ke-10 jadi bulan 12. Jadi menurut saya, yang saya pahami sih, kita tidak memerlukan
penanggalan Masehi sebagaimana Nabi SAW dan pemerintahan Islam setelah itu tidak pernah menggunakan kalender Masehi. Jadi kalender Masehi menurut saya mengarang indah saja. Dan kita hanya membutuhkan kalender itu mungkin dihitung per hari. Jadi karena perputaran bumi mengelilingi matahari itu selama 365 hari, maka hari pertama tinggal kita tetapkan aja. Jadi mungkin bukan berdasarkan bulan, tapi berdasarkan hari ke-1, hari kedua sampai hari ke-365. Nah, apakah misalnya ini yang lebih sesuai dengan fakta astronomis ya? Karena kalau kalender Komariah kan bumi mengelilingi bulan, apa ya? Yang sehari semalam itu bulan, posisi bulan mengelilingi bumi. Maaf, maksud saya kalender Komariah selama sebulan kan cirinya kan sesuai dengan fakta astronomis ya. Awal bulan Komariah itu bulan Sabit, pertengahan itu purnama, akhirnya bulan Sabit terbalik. Dan itu memang perputarannya selama 254 hari itu ada 12 putaran. Jadi sesuai dengan kalender Komariah. Jadi kalender Komariah ini sesuai betul dengan fakta astronomis. Hanya pertanyaannya tinggal bagaimana caranya memastikan antara kalender Komariah dengan Syamsiah. Apakah misalnya Syamsiah itu cukup hanya kita pakai sebagai wajib perhitungan sholat jadwal sholat saja. Jadi menurut saya itu penanggalan Masehi itu tidak sesuai dengan fakta ilmiah, terutama penentuan bulan. Bahkan ada bulan yang aneh, yaitu bulan Februari hanya 28 hari atau 29 kalau tahun nggak bisa. Ya, kita mohon pandangan. Iya, jadi kalau dari sisi metode penghitungannya memang beda ya. Kalau kalender Komariah itu memang secara real 1 bulan itu adalah siklus bulan mengelilingi bumi, itu real. Sedangkan kalender Syamsiah atau kalender matahari itu didasarkan setahun lamanya waktu bumi melakukan revolusi kan, melakukan mengelilingi matahari. Memang faktanya segitu, 365 hari seperempat, ya, gitu kan. Karena ada seperempatnya itu tiap 4 tahun sekali ada tahun kehabisan seperti itu. Jadi ini tinggal pertanyaannya, apakah penggunaan kalender ini termasuk hadharah yang dilarang, ya, termasuk peradaban yang dilarang, sehingga kemudian masuk kategori tasyabuh bil kufar, ya, atau ini sebenarnya hanyalah alat saja. Kalau kita lihat definisinya, kalender itu adalah sistem penyusunan waktu yang membagi periode waktu ke dalam bentuk tanggal, itu kalender. Dan faktanya kalender Hijriah itu juga sebenarnya sudah ada sebelum Nabi diutus. Kalender Hijriah yang kita kenal ini termasuk nama-nama bulannya, bulan Ramadan, bulan Syawal, ya, itu sudah ada sebelum Nabi lahir. Termasuk filosofi kenapa dinamakan Syawal, kenapa dinamakan Ramadan, itu kita bisa dapatkan dari riwayat-riwayat Arab Jahiliyah. Artinya apa? Sebenarnya kalender Komariah yang kita kenal sekarang itu juga bukan produk Islam sebenarnya. Dia produk Arab, budaya Arab yang kemudian ditetapkan oleh Islam penggunaannya. Nah, begitu juga kalender Masehi. Faktanya kalender Masehi itu alat yang kemudian digunakan, termasuk kaum muslimin, termasuk dalam kitab-kitab para ulama yang dicetak sekarang. Itu dalam kitab-kitab itu selain menulis tahun terbitnya menggunakan tahun Hijriah, itu juga menggunakan tahun Masehi, tahun Syamsiah. Bahkan dalam fikih Islam itu digunakan juga kalender Masehi. Dalam kitab yang sama tadi, kitab An-Nizamul Iqtisadi fil Islam, Syekh Taqiyuddin Al-Abhani pada saat pembahasan Kharaj, bagaimana menurut Kharaj, beliau menuliskan
apabila kharaj ditetapkan berdasarkan luas tanah, ya, maka pengumpulannya dilakukan pada akhir tahun Hijriah atau Hilaliyah, tahun bulan, ya. Karena tahun ini yang diambil secara syar'i. Tapi jika kharaj ditetapkan berdasarkan luas tanaman, berdasarkan tanamannya, maka pengumpulannya dilakukan setiap tahun pada akhir tahun matahari, tahun Syamsiah atau tahun Masehi. Karena tahun ini sesuai dengan siklus hujan dan musim tanah. Misalkan mau memungut kharaj kebun rambutan. Kebun rambutan itu musim-musimnya Desember, Januari. Kalau pakai kalender Hijriah berubah-ubah seperti itu. Jadi dari sini kita bisa melihat, ya, khususnya dengan melihat kitab An-Nizamul Iqtisadi fil Islam, dua-duanya kalender Hijriah maupun kalender Masihiyah itu dua-duanya dipakai seperti itu. Jadi dua-duanya dipakai, dua-duanya dibolehkan. Dan faktanya kita gunakan sehari-hari. Bahkan jadi ini materi ini saya sampaikan ada 2 kali di akhir tahun ini. Saya sampaikan ke para jamaah. Ini kalau saya tes satu-satu para jamaah, mungkin kalau saya tanya, coba bulan-bulan kalender Hijriah diurutin dari Muharram sampai yang terakhir. Mungkin yang tahu cuma ustadznya doang, saya bilang gitu. Karena memang sehari-hari yang kita pakai itu adalah kalender Masehi, dan itu dibolehkan, gitu. Dibolehkan dipakai. Karena dibolehkan itulah maka boleh di akhir tahun Masehi itu digunakan sebagai momentum untuk muhasabah. Karena wajar-wajar saja sehari-harinya kita pakai tahun kalender Masehi dan itu dipakai, termasuk para ulama menggunakan itu, ya. Kemudian akhir tahun adalah waktu yang pas buat orang melakukan evaluasi apa yang sudah saya capai setahun ini dan apa yang ingin saya capai di tahun depan, seperti itu. Jadi boleh-boleh saja melakukan muhasabah. Di situ ada doa, ada zikir, ada tausiah, ya. Selama tidak melakukan hal-hal yang haram, ya. Perayaan tahun baru, ya, bikin panggung, dangdutan, ya, ada biduannya, mengumbar aurat, jelas itu haram tanpa keraguan, ya. Tapi kalau kemudian melakukan aktivitas di situ yang memang dibolehkan bahkan disunahkan, ya, mengambil momennya saja, ya, momen akhir tahun, ya, itu Al-Fakir, ya, melihat tadi dengan berpendapat ke dalam kitab An-Nizamul Iqtisadi itu dibolehkan penggunaan kalender Masehi seperti itu, ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab singkat, ya, supaya bisa dipahami, ya, bagaimana kalender Masehi itu juga sebagai alat yang juga digunakan, gitu. Karena memang metode penghitungannya tadi yang beda, ya. Yang satu ngitung berdasarkan lamanya bumi itu mengelilingi matahari, kemudian dibagi 12, baginya terserah dia, nggak pakai aturan. Sedangkan yang satu, tapi lamanya mengelilingi matahari itu kan benar real segitu, ya. Dan kemudian diakumulasi tiap 4 tahun sekali supaya istilahnya dikalibrasi, ya, tiap tahun kehabisan itu. Nah, tapi kalau yang kalender Komariah itu mengeril berdasarkan siklus perputaran bulan, seperti itu. Karena terjadi perbedaan metode ini, dua-duanya bisa dipakai sesuai kepentingan, ya. Kalau memang mau ngitung musim, ngitung hal-hal yang terkait matahari, itu memang lebih pas menggunakan kalender Masehi, termasuk tadi sholat, ya. Menentukan waktu sholat, ya, itu nggak bisa kita pungkiri seperti itu. Terlepas mungkin tadi perlu senantiasa dikalibrasi tiap tahunnya misalkan, tapi biasanya nggak akan jauh-jauh bedanya, ya. Nggak akan beda sampai 10 menit atau 15 menit, ya. Mungkin itu hadirin sekalian, semoga apa yang kita kaji di siang hari ini bisa bermanfaat bagi para jamaah sekalian.
Dari saya mohon maaf jika ada kekhilafan, kesalahan, kekeliruan dalam menyampaikan kajian ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kajian ini bisa menginspirasi iman kita agar kita bisa istiqomah beribadah pada Allah SWT. Dan untuk file temanya bisa dilihat di web group Jemaah Masjid Al-Ikhlas di Jatigas. Terima kasih. Untuk Senin depan insya Allah akan berjumpa dengan Ustaz Heri Ahmad Khairudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya tulis di video tadi, ya tadi yang itu pertanyaan maksudnya misalkan mulai apa dan sedangkan penentuan tahun objek lain berdasarkan kesepakatan berdasarkan ini yang menurut saya itu harus menurut saya kalau yang itu penetapan tahun kalau apa kita kan nggak misalkan masalah musik kan orang dengan kalau fokus musik bisa itu kan bisa kita ganti dengan misalkan hari 200 sampai hari ya makanya dia ya menggunakan bahasa Januari artinya kalau masalah nama bulan itu kan bisa aja maksudnya posisi ini buat dari mana? Kalau misalkan nanti kita apresiasi ya, hampir semua peristiwa itu gunakan dalam masuk. Iya, masa tidak masalah. Iya. Harus menggunakan. Tapi maksudnya bukan menggunakan kalender masa ini existing ini, tapi sistemnya begitu aja. Misalkan gini, tergantung